ada daun-daunan Mas. Godong iki, ron andong gitu ya. Terus ron genduru, terus ron pring atau godon pring itu suruh, ya itu dapur. Terus ditaruh lagi di kinatah itu juga reliefnya itu tumbuh-tumbuhan. Oh, ngoten jin. Terus tapi balik meneh Mas, itu bukan asumsi kula pribadi nggih. Saya mendapat paham dari mbah-mbah saya. Ya mungkin hanya kebetulan saja saya meneruskan dari buyut kayak gitu. Kenapa kita harus seolah-olah kita harus dipaksa untuk bersenggama dengan alam sekitar? Makanya begitu besi dibenturkan dengan jeruk, terus dengan trioksid, namanya itu batu warangan itu mengandung trioksid, itu mereka melindungi diri, maka membentuk patina. Patina itu warnanya hitam, seret gitu. Nah akhirnya keris ini sendiri melindungi diri dengan membentuk patina yang tipis. Agar apa? Karat nggak bisa masuk, zat asam nggak bisa masuk. Makanya kalau pewarangannya benar, terus menjadi hitam, abu-abu, putih, dan lain-lain. Sampean kupas dengan jeruk, sampai kesel sampean. Gak iso putih-putih ya. Berarti pewarangannya bener. Karena mereka melindungi diri, bukan malah menjadi korosi. Dan tidak mungkin korosi, karena ada patina tipis yang melindungi serat-serat besi itu sendiri. Nah, saiki kembali ke jaran goyang meneng. Oh, Mas. Ya Allah, tanten-teni mulai ingin aneh jangan. Muga pindah lah. Kena lagi Mas. Kena lagi tekan jalan tengah mawon. Nggih, kesane di dadekne Ramon nggih. Ya mbak mau kalih anu mbak Kalih mbake. Mriki Mas niki. Ben ketok kamera. Mriki lho. Topane mboten napa-napa jenengan singkuri. Mireng king Jawi kok gayeng saja ngobrol. Berarti jenengan mau anu online. Nggih. Terus kok asik. Mbok pengen gabung lho ngoten. Nembe dugi niki ya. Nggih, alhamdulillah nembe dugi niki wong nggih. Lah nggih saya sedaya to teng Tulungagung. Niki Mas Bagus asli, sebenarnya dia asli dari Sambit Bedingin, tapi dia tinggal di Tulungagung di rumah istrinya, dan kebetulan hari ini ke Ponorogo dari Tulungagung langsung mampir ke sini. Kemarin nanti jadi narasumber nggih. Ya, kemarin jadi narasumber. Nggih maksudnya niku ngeten Mas, mangane kula ngawur temen ini karena saya nggak punya kepentingan apa-apa, butuh yang aku rene jagung los ngomong seperti itu. Dan itu kalih Mas Agung dan sedherek dianggap sebagai narasumber. Narasumber itu menurut pahamnya kita masing-masing ngoten maksud kula. Nggih, Mas. Nggih, kalau mau kan secara pembahasan kula nggih sedikit mireng. Berarti sampean nginceng mau. Nggih, rada anu ngrungokne nguping kedhik ngoten. Pantesan aku mau greng enek mobil teko Pak Inceng rada ngrusak konsentrasiku. Terus kok mireng pembahasan tentang napa nggih Mas? Napa? Jaran Guyang. Jaran Guyang nggih. Terus lah niki kan kersane ngalah niku kula nggih beto Jaran Guyang. sanes. Nah, niki ngeten yang ingkang badhe kula tangletne niku anu Mas Baisu. Kenapa mungkin nggih identiknya di dapur keris itu mungkin banyak dengan dapur ataupun nama bilahnya itu dari bentuk hewan. Nggih. Nggih kan? Nggih. Identik kan enten Jalak, enten kebo, enten nggih jaran niku wae. Jaran nggih. Kan. Itu mungkin secara filosofi leluhur kita dulu itu membuat napa nggih jenenge? Dapur nggih, dapur seperti itu dengan tujuan napa nggih menawi? Nggih salah satunya nggih kados dapure Mas Agung.
Pripun niki dapure pripun niki dapur Ora. Ketoke wis-wis nek kono mangki anu apa noto aku sing tak tekokne apa ya. Iku secara kuping niku anu Sarangeo. mempersiapkan materi secara anu. Jadi nggih niku mungkin secara rasa penasaran kula niku di dapur yang identik dengan kenapa kok hewan. Iya. Sebetulnya ngeten Mas. Selain nenek moyang kita itu menggunakan dapur atau salah satu karya ditaruh dalam benda hasil karya ini ya. Bukan hanya ke hewan, ke tumbuhan juga. Tumbuhan. Contoh nih. Nggih, contohnya Di daun-daunan, di buah-buahan, dan itu ditaruh di kinatah, Mas. Oh, kinatah. Iya. Sama coba amati kinatah. Nggih nuwun sewu, cuman saya karena saya punya keris kinatah itu hanya beberapa bilah. Dan ternyata setelah pahami di kinatah keris itu yang ada daun-daunan, Mas. Godong iki, ron andong gitu ya. Terus ron genduru, terus ron pring atau godon pring itu. Suruh, ya, itu dapur. Terus ditaruh lagi di kinatah itu juga reliefnya itu tumbuh-tumbuhan. oh ngoten jin. Terus tapi balik meneh Mas, itu bukan asumsi kula pribadi nggih. Saya mendapat paham dari mbah-mbah saya. Ya mungkin hanya kebetulan saja saya meneruskan dari buyut kayak gitu. Kenapa kita harus seolah-olah kita harus dipaksa untuk bersenggama dengan alam sekitar? Hewan, tumbuhan, dan alam itu sendiri. Karena kita nggak akan pernah hidup tanpa adanya mereka. Dan kita hidup dengan alam. Itu Selalu bersenggama dengan alam juga. betul, itu secara paham ilmiahnya, secara kerohaniannya ya kita harus paham dulu alon-alon. Kita nggak usah masuk ke ranah itu nanti aku dikira wong sing pinter dhewe, ra kena disalahke kan ngoten to, Sapre kemarin ngomong itu. Engko dikira aku ndake ngomongi seperti itu. Kadang kita nggak bisa hidup sendirian, Mas. Kita dilahirkan sendiri. Cuma nuwun sewu, kita lahir sendiri, tapi ada batur yang membarengi kita, bahkan yang mendahului kita. Kalau orang Jawa mangkan diomong ada kakang, nggih. ada adi, kan ngoten niku. Dadi ada kakang kawah, adi ari-ari. Nah itu karena orang zaman sekarang maknanya sedulur papat, lima pancer, 4 unsur elemen itu. Kita nggak sendiri. Kita nggak mungkin bisa hidup dengan sendiri, Mas. Irung loro, meripat loro, lambe siji, nyapa kuping loro. Apakah dengan kuping satu kita nggak bisa mendengarkan? Bisa. Miteng siji bisa. Kenapa harus 2? Itu disimbolkan dengan silsilah keris. Dan disimbolkan lagi dengan unsur hewaniah, unsur alamiah itu sendiri. Berarti gini Mas ya. Yang pertamanya Mas Babu tadi, kenapa kok memakai unsur binatang tadi dari binatang? Berarti salah satunya jawabannya bukan hanya binatang saja kan gitu ya? Bukan. Bukan. Tetap ada unsur tumbuh-tumbuhan. Betul. Gitu, iya. Dan yang perlu jenengan ketahui, yang menciptakan nama hewan, nama tumbuhan itu empu, Mas. Bukan kok bedunduk moro wit pelem, aku pelem ngono. Bedunduk pleng, aku wit apa jenenge? Kambil, aku kambil, itu ndak. Jadi empu sebelum ada namanya pelem, ada namanya kambil, itu empu wis merekomendasi di sini. Oh, tak jenenge kambil kuwi. Karena kowe ngene, tak jenenge pelem karena kowe ngene. Itu adanya nama itu terlahir dari Tosan Haji. Tata krungu to ngene iki. Jadi lahirnya nama-nama buah-buahan, nama-nama hewaniah itu terlahir dari nama keris. Bukan keris itu mengadopsi dari paham hewaniah atau tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu kalau berlaku di Nusantara Mas ya. Ya. Cuman kan, ngaten Mas, nuwun sewu sadurunge. Paham-paham sekarang kan mereka mengadopsi seolah-olah adanya kebo, terus kita bikin keris yang berdapur kebo. Adanya pelem, adanya manuk jalak, kita mengadopsi jalak kelakuannya kayak dibikin jalak. Adanya nyama jalak, adanya nyama kebo, adanya nyama tumbuhan, ron genduru dan lain-lain atau ron pring. Itu terlahir dari penciptaan nama keris itu sendiri. Makanya saya memaknai keris itu puncaknya peradaban. Puncaknya peradaban Nusantara ada di Tosan Haji.
Karena tidak semua orang seniman yang bisa membuat tosan aji itu sendiri. Jadi tolong digarisbawahi, jangan salah kaprah bahwa mereka leluhur kita atau si empu itu sendiri memaknai keris itu mengambil nama dari nama hewan. Bukan, keris dan nama baru hewannya iki, tumbuhannya iki, seperti itu. Bukan empu itu mengadopsi dari nama tumbuhan-tumbuhan itu. Iki juga harus perlu diluruskan. Mungkin ya takutnya kan salah paham. Jadi gini, empu membuat keris dari nama-nama hewan. Sebenarnya hewannya itu sudah ada. Ya, tapi mungkin itu belum ada namanya. Belum ada namanya. Nah, yang menamai itu di dalam lingkup mungkin di era di Nusantara lah. Itu mungkin salah satunya dari empu itu sendiri. Dipelambangkan dari dapur-dapur keris itu tadi. Berarti rasa penasaran saya itu malah kebalik ya Mas ya? Iya, walik toh? Walik ya? Walik. Nek sampean memaknai bahwa misalkan keris kebo itu diadopsi dari kepribadiannya kebo, gini. Iya. Terus keris jalak diadopsi dari kepribadiannya jalak seperti ini kan gitu. Terus ron pring, ron genduru diadopsi dari tumbuhan yang gini. Itu kualik Mas. Jadi mereka memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan harus kudu ngene. Akhirnya dilambangkan iki jenenge kebo iki. Iku tak jenenge manuk iki. Yang menciptakan nama itu manusia, Mas. Orang mau bedunduk kewan, "Woi, aku kebo, orang ngono kuwi." Jadi saya sangat tidak setuju kalau bahwa orang Nusantara dulu itu mengadopsi dari nama hewan dan nama tumbuhan. Iya, bener. Soalnya gini, setuju banget ulo. Kalau sang empu itu mengadopsi dari nama hewan, pasti ada pertanyaan. Terus sing jenenge kebo, sapi iki sapa? Iya, kebone dhewe. Makane kan lahir aku kebo. Ngono kuwi. Aku sapi. Terus pertanyaan kayak gini, harusnya ada pertanyaan. Nah, emang kita itu mengadopsi, nuwun sewu, mengadopsi dari nama hewan. Terus kenapa nama-nama turunan raja bahkan nah, betul. kan banyak tuh namanya. Ya, mungkin sampean paham. Nabrang dan lain sebagainya itu kan kok malah mengadopsi wong nyun sewu nggih. Bahwasanya beliau itu pripun nggih? Ibaratnya wis Satrio yo sing menungso sing luhur ataupun budine wis dhuwur ataupun yang mempunyai trah. Nggih. Apa intinya kastanya itu wis brahmana kan ngoten. Tapi kok mengapa beliau itu mengadopsi nama beliau malah dari hewan ya. kan? Yang sekarang ini menurut masyarakat sekarang kebo itu hanya digunakan untuk membajak sawah. Dan sekarang nggak guna. Gitu toh? Kan ya sampean pikir dhewe lek emang sampean akhirnya tinggi sampean pikir dhewe seperti rasa itu. kepo saya itu malah terbalik kan tadi. Walik banget, Mas. Walik banget. Iya. Kebalik lho. Berarti wong biyen iki jenenge kebo, lakone kaya kebo kan. Meneng drondang-drondong senengane ngerum nang lumpur-lumpur to. Ngonjeng-ngonjeng. Kombado kan ngono kuwi. Iya. Enggak seperti itu. Malah kebo itu diadopsi dari nama para kesatria itu sendiri. Kebalik, Mas. Ya sepele, Mas, tapi lek kualik ya maknane. Iya maknane kualik. Kalau teng Jopo iki wah kayak asik kayak jajal aku rasa penasaran aku tak tekokke. Lho kan ngoten. Nggih. Wah, ternyata ya terjawab sudah intinya kan bahwasanya rasa penasaran saya terbalik malah ngoten lho. Kok batin kula iki kok ngopo ning sebuah dapur keris kuwi malah adopsi namanya dari sebuah binatang, dari sebuah tumbuhan dan identik yang saya karena ya juga saya pemula ataupun nembe ajar datang babakan tosan aji terus mengenal napa nggih dapur-dapur keris itu kok banyak sing tak temoni iki nama hewan, nama tumbuhan. Iya, nggih ngoten niku lho. Bahkan kan sok-sok nyun sewu wong menungso wae iki ngarani pawakane wong kuwi akeh saka diadopsi dari nama hewan. Terah kowe asu. Nah, niku nggih. Nggih, kasare niku. Celeng. Enak. Ngono kita. Sing ngarani wong pawakane nawon kemit lah gitu. Nawon kemit. Lah ngoten niku kan beliau itu mengadopsi wong pawakan kok kaya tawon iki ndane lek apike wong menungso. Kula kan ngoten to, Mas. Padahal tawon kan apik. Nggih. Itu kenapa yo
filosofi keris di dapur keris itu diambil dari sebuah mengadopsi dari nama-nama hewan ataupun tumbuhan, ternyata malah kuali. Justru nama binatang itu yang menamai kuali. Lain gitu. Mana kan kembali lagi ke nama empu. Empu itu kan ahli toh Mas. Ahli dalam bidangnya kan seperti itu. Jadi empu zaman dulu itu donong dengan pahamnya hidup. Yang ada tumbuhan yang belum ada namanya itu mereka ini tumbuhan kayak gini reaksinya seperti ini di alam, menguntungannya berapa persen, merugikannya berapa persen. Kok ternyata dalam 100% dia hanya merugikan 20%, diambil itu. Jadilah tumbuhan seperti ini. Dikai jeneng ron pring, ron andong, ron genduru, baru tercipta adanya godhong iki ron genduru. Soalnya bambu kayak ngarani iki ron genduru kan seperti. Karena sebelumnya itu enggak ada namanya tumbuhan itu. Yang mengasih nama itu ya si empu itu sendiri atau si manusia itu sendiri. Ora kok nek kualeng ini malah mblaini Mas Agung. Alah, terok-terok tuh aku. Jadi ojo saklek lah, jangan terlalu saklek memaknai tosan aji ini sendiri. Ya mungkin ya aku nuwun sewu nggih, mungkin kemarin atau emang cangkemku itu rusak. Aku sak madone ngomong bahkan kadang dalam bahasaku kayak iso dimaknai. Jane wah iki ngomong apa to? Ngomong ini ning artine ngene kan mulek to. Ya emang sengaja tak bikin mulek ben sampean komen. Semakin jenengan mau komen dengan pedes, tak bales Mas. Ning ojo mengharapkan dibales dengan komentar ya. Sampean bingung soalnya, Mas komennya sampean negatif kan ngono kuwi. Ya aku ora ganteng, aku ora butuh pujian, juga nggak butuh dilem. Tidak butuh